Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Puji Tuhan, haleluya. Buddha Maha Pengasih. Oke, selamat malam teman-teman CGP Angkatan 6 yang super hebat dan luar biasa. Izinkan kali ini saya akan memaparkan materi modul 3.3 Jurnal Refleksi Dwi Mingguan. Oke. Pengelolaan program yang berdampak pada murid. Itulah judul kegiatan kita di modul 3.3 ini di Jurnal Dwi Mingguan. Oke. Model dalam refleksi ini saya menggunakan model papan cerita refleksi atau reflective storyboard. Oke, inilah papan-papan cerita. Artinya setiap cerita yang akan saya bawakan adalah digambarkan oleh papan atau reklame yang saya tempelkan di masing-masing slide. Oke, ini papannya sudah sesuai dengan isi slide ya. M itu adalah alur mulai dari diri. Di sini sudah mulai dari diri ya papannya. Oke, pada minggu ini kami telah masuki modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pelaksanaan alur belajar yaitu mulai pada tanggal 28 Februari 2023. Proses alur belajar kami dimulai dengan alur mulai dari diri. Kegiatan penugasan dimulai dari diri. Menjawab pertanyaan pemantik mengenai konsep dasar materi yang akan dipelajari. Memahami pemahaman di antara kurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Berikutnya, melakukan refleksi pengalaman yang paling berkesan saat terlibat berbagai program atau kegiatan semasa menjadi murid. Oke, berikutnya ada eksplorasi konsep. Ini sudah sama ya, papan storyboardnya ada eksplorasi konsep. Pada alur ini kami belajar memahami kepemimpinan murid atau student agency. Kami diantara untuk memahami mengenai 4 sifat inti dari human agency, yaitu I yang pertama adalah intensi, V adalah visi, A adalah aksi, R adalah refleksi. Poin-poin di eksplorasi konsep. 1. Kepemimpinan murid adalah tentang murid bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan orang lain. Nomor 2, saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran mereka sendiri, saat murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Oke, nomor 4 berikutnya adalah di E ya, eksplorasi konsep. Poin-poin penting di eksplorasi konsep. 1. Upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan profil positif dirinya yang diharapkan dapat mewujud sebagai pengejawantahan profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Nomor 2, sebagai padi yang hanya akan tumbuh subur pada lingkungan yang sesuai, maka kepemimpinan murid akan tumbuh dengan baik dan subur jika sekolah bisa menyediakan lingkungan yang sehat. Nomor 3, komunitas yang baik akan berusaha menciptakan kesempatan-kesempatan tumbuhnya dan berkembangnya berbagai sikap dan keterampilan-keterampilan penting dalam diri murid. Oke, berikutnya ruang kolaborasi. Dalam ruang kolaborasi kami diskusi untuk merancang program sekolah yang melibatkan kepemimpinan murid serta memperhatikan karakteristik lingkungan yang akan dikembangkan. Kegiatan diskusi. Kelompok kami membuat program intrakurikuler terkait dengan program sekolah hybrid learning. Kami melibatkan kepemimpinan murid baik dari suara, pilihan, serta kepemilikan. Pada hari kedua, kami mempresentasikan program ini bersama fasilitator dan rekan CGP. Program yang kami rencanakan mendapat penguatan dari fasilitator dan rekan-rekan CGP sehingga lebih matang serta diharapkan dapat diaplikasikan di sekolah kami di kemudian hari. Demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual, kami mengembangkan yang kami susun dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan
menjadi sebuah rencana atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen Bagja. Dalam menyusunnya, kami diharapkan melibatkan suara pilihan dan keterampilan serta kepemimpinan murid. Dapat pula mengembangkan program berdasarkan aset yang ada serta mengaitkannya dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya di E ya, elaborasi pemahaman. Dalam sesi elaborasi pemahaman, kami melakukan diskusi tanya jawab dengan instruktur yang hebat dan inspiratif. 2. Kami dapat mengelaborasi pemahaman yang kami miliki terkait program atau kegiatan pembelajaran yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. 3. Dalam sesi elaborasi bersama instruktur, kami dikasih peningkatan pemahaman materi dengan aksi dialog interaktif. Berikutnya ada di koneksi antar materi. Dalam koneksi antar materi, kami membuat keterkaitan materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. 2. Sintesa dibuat dalam bentuk atau dibuat dalam format tulisan reflektif tentang program yang berdampak pada murid. 3. Melalui penugasan pada alur ini, kami menjadi semakin paham mengenai konsep pengelolaan program yang berpusat pada murid dan melibatkan kepemimpinan murid. Berikutnya ada di aksi nyata. Penugasan aksi nyata yang kami lakukan yaitu mewujudkan perubahan kecil dengan mencoba menerapkan tahapan prakarsa Bagja dari yang telah kami buat sebelumnya. Yang kedua, selama menjalankan aksi nyata, kami membuat sebuah catatan refleksi di setiap akhir tahapan A dan B. Format refleksi yang kami gunakan adalah 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang terakhir itu ada tes akhir modul 3.3. 1. Alur pembelajaran di modul 3.3 ini diakhiri dengan tes akhir modul 3.3. Kami mengerjakan 30 soal dalam waktu 30 menit. Yang kedua, tes ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman kami dalam mempelajari modul 3 yang berkaitan dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dan pengelolaan program berdampak pada murid. Lokakarya. Pada aksi Lokakarya, kami para CGP dan pengajar praktik berdiskusi dengan penerapan tahapan model prakarsa perubahan Bagja yang telah kami buat sebelumnya. Melalui Lokakarya ini, kami dapat bertukar pikiran untuk menyempurnakan rancangan program kami untuk dapat segera kami implementasikan di sekolah masing-masing. Oke teman-teman CGP Angkatan 6 yang super hebat dan luar biasa, itulah sekilas pemaparan saya di modul 3.3 ini tentang refleksi jurnal dwi mingguan. Semoga apa yang saya sampaikan selalu bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, puji Tuhan. Haleluya.